Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di pertemuan membahas tentang program linear, khususnya metode Simlek. Nah, kemarin kita sudah bahas untuk kasus minimasi menggunakan metode Big M. Nah, sekarang kita gunakan metode dua fase. Metode dua fase digunakan jika variabel basis awal terdiri dari variabel buatan. Disebut sebagai metode dua fase karena fasenya juga ada dua. Jadi proses optimasi dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama merupakan proses optimasi variabel buatan, sedangkan proses optimasi variabel keputusan dilakukan pada tahap kedua. Karena variabel buatan ini sebenarnya tidak ada, hanya sebatas coretan di atas kertas. Maka tahap pertama di sini dilakukan untuk memaksa variabel buatan ini bernilai 0, karena memang variabel buatan ini untuk memudahkan kita supaya bisa menyelesaikan masalah yang dimiliki. Jadi intinya variabel buatan ini tidak ada, sehingga di fase yang pertama atau di tahap pertama ini kita disuruh memaksa variabel buatan ini bernilai 0. Langsung saja kita lihat contohnya. Di sini meminimumkan fungsi tujuan yaitu z sama dengan 4x1 plus x2 dengan kendalanya 3x1 plus x2 sama dengan 3, 4x1 plus 3x2 lebih dari sama dengan 6, x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 4, dimana masing-masing variabel ini bernilai positif atau tak negatif ya. Nah, dari sini kita bisa lakukan, kita tambahkan variabel buatan. Kenapa kok kita tambahkan variabel buatan? Karena dari pertidaksamaan ini kan kita punya sama dengan dan pertidaksamaan lebih dari sama dengan, sehingga kendala yang pertama dan kendala yang kedua ini tidak memiliki basis awal, tidak memiliki variabel untuk digunakan sebagai basis awal. Maka kita perlu tambahkan variabel buatan supaya bisa kita selesaikan. Gitu ya. Masih ingat kemarin ya? Nah, kita langsung saja di sini. Jadi di sini bisa kita tuliskan fungsi tujuannya seperti biasa ya. Kan? Kalau kemarin itu kan metode Big M, jadinya kita perlu tambahkan M-nya di sini. X2 itu. Kemudian di sini 3x1 plus x2. Kita tulis dulu ya. Kita tulis dulu bentuk baku. Kalau bentuk baku normalnya bagaimana gitu ya? Biasanya bagaimana? Ini sama dengan 3, kemudian di sini 4x1 plus 3x2 minus s1 sama dengan 6. Kemudian x1 plus 2x2 ditambahkan s1 s2 ya sama dengan 4. Nah, dari sini sudah kelihatan bahwa kendala yang pertama ini dan kendala kedua ini tidak dapat digunakan sebagai basis awal, tidak mempunyai variabel yang digunakan sebagai basis awal, sehingga kita perlu di sini di kendala pertama dan kendala kedua ini kita perlu tambahkan variabel buatan kan gitu, sehingga kita bisa tambahkan, kita pakai pena yang berbeda. Di sini berarti apa? Di sini 3x1 plus x2 ya, 3x1 plus x2. Di sini plus apa? Plus buatan artificial yang pertama sama dengan 3 kan gitu.
Kemudian yang berikutnya 4x1 plus 3x2 minus S1, di sini apa? Plus A2 kan gitu ya, sama dengan 6. Nah yang berikutnya x1 plus 2x2 plus S2, ini perlu tambahan artificial enggak? Ya enggak usah, karena ini nanti kan bisa digunakan sebagai basis awal kan gitu ya. Ini sama dengan 4. Oke. Nah, karena kita di sini kita gunakan metode 2 fase. Jadi fase yang pertama apa tadi? Fase yang pertama adalah kita menginginkan atau memaksa variabel buatan itu bernilai 0 kan. Fase yang pertama. Oke. Fase yang pertama berarti tujuannya kita memaksa variabel buatan menjadi 0. Berarti harus apa tujuannya? Tujuannya berarti ya variabel buatan kan begitu. Variabel buatannya apa? A. A ini terdiri dari apa? A1 dan A2. Sampai A2 ya. Oke, ini A1, A2. Kalau misalkan ada A3 ya di sini A3 kan. Paham ya? Oke. Kita pakai pena hitam aja. Kemudian kendalanya seperti ini ya. Berarti ini kendalanya. Jadi kita nggak usah tulis ini adalah kendalanya, ini adalah tujuannya. Oke. Berikutnya dari kendala 1 ini kan bentuknya ini. Kita kasih persamaan gini aja ya, persamaan 1. Nah, 2 3. Oke. Nah, dari persamaan 1 kita peroleh apa? Kita peroleh A1. Kita pindahkan ruas A1 ini ke sini kan gitu ya. Ini juga ke sini. Berarti jadinya apa? A1 sama dengan 3 minus 3x1 minus x2. Paham ya? Jadi dipindah ruaskan. Oke, A1-nya begitu, kemudian A2 sekarang. Dari persamaan 2. Dari persamaan 2 itu kita peroleh A2 sama dengan apa? Yang sisanya ini pindah ruas ke sana semua. Ini begitu juga, ini juga. Jadi pindah ke ruas ini ya, pindah ke ruas ini. Jadinya apa? A2 sama dengan 6 ditambah S1 dikurangi 4x1 minus 3x2 ya. Selanjutnya dari A1 A2 yang sudah diperoleh ini kemudian kita substitusikan di sini di A sama dengan A1 A2 sehingga kita akan peroleh A itu sendiri sama dengan 3 minus 3x1 minus x2 kemudian ditambahkan 6 plus s1 minus 4x1 minus 3x2. Oke, mudah ya. Kita sederhanakan sehingga kita akan peroleh 9 minus 7x1 terus minus 4x2 plus s1 gitu ya. Nah, dari sini kita rubah ke bentuk baku. Ini kan belum ke bentuk baku ya. A sama dengan ini kan belum bentuk baku. Kalau yang kendalanya sudah dibentuk ke bentuk baku. Jadi untuk yang tujuannya belum dibentuk ke bentuk baku. Jadi bentuk bakunya bagaimana? A plus 7x1 ya plus 4x2 minus S1 sama dengan 9.
karena 9 ini kan bukan variabel ya, jadi ini konstanta, jadi tetap di ruas kanan. Oke, jadi fungsi tujuan yang baru itu ini, kendalanya ini. Oke, kita bisa ke bawah, kita bentuk tabel Simplex seperti biasa. Tabel Simplex di iterasi ke 0 itu ya, atau iterasi pertama bebas. Oke, variabelnya ada apa saja? X1, X2, S1, S2, variabel buatannya ya, kemudian nilai kanan. Oke. Kemudian basis awalnya apa? Ada A1, A2, ada S2. Oke. Kita tuliskan juga di sini. A1, A2, S1 ya. Baru kendala yang pertama apa? 3x1 plus x2. Berarti di sini 3x1 plus x2 terus A1 ya. A1 berarti di sini 0 0 1 0 terus 3. Kendala yang kedua 4 3 minus 1. 4 3 terus minus 1 A2 0 0 1 gitu ya. Terus di sini ada 6. S1-nya apa? Yang berikutnya kendala ketiga. Kendala yang ketiga itu X1 plus 2 0 1 0 0 4 0 0 4 gitu ya. Selanjutnya fungsi tujuannya di sini ada 7 4 minus 1 0 0 0 9. Oke, kita sudah punyai isi dari tabel Simplex-nya. Jadi kita sudah inputkan masing-masing kolom barisnya. Setelah itu bagaimana? Setelah itu kita cari apakah tabel ini itu sudah optimum apa belum. Berarti kita harus lihat apanya dulu? Harus lihat baris Z-nya dulu. Baris Z-nya. Karena kita di sini membahas kasus atau masalah minimum, maka yang dicari di sini adalah nilai yang negatif atau yang positif. Ya, betul, nilai yang positif. Jadi, yang positif di sini ada 7 dan 4. Kalau kasusnya minimum atau dulu kita flashback sebentar ya. Kalau kasusnya itu maksimum, maka kita perlu cari negatif dengan angka terbesar atau yang paling kecil kan gitu ya. Jadi kalau yang pada kasus maksimum berarti seperti yang negatif terbesar tadi kalau yang kasus maksimum. Jadi kalau yang kasus minimum itu kita cari nilai positif yang terbesar. Kayak yang terbesar berarti apa? Di sini berarti ada 7 kan gitu ya. Ada 7. Sehingga di sini itu adalah kolom pivot. Oke. Setelah ini baru kita peroleh rasio masing-masing per kolomnya. Jadi di sini ada rasionya 1, di sini 6/4, di sini 4. Sehingga kelihatan yang minimum itu yang ini kan gitu ya. Sehingga baris 1 ini sebagai baris pivot. Oke. Sampai sini paham ya? Ini berarti elemen pivot kan begitu. Setelah itu baru kita bentuk iterasi yang
ke 1. Ini iterasi 0, kemudian di sini nanti iterasi 1. Oke. Iterasi 1 kita bentuk tabel lagi. X1, X2, S1, S2, A1, A2, dan NK. Di sini juga sama, A1, A2, S1, dan Z. Oke. Nah, kita di sini kita cari terlebih dahulu ya. Terlebih dahulu kita cari yang baris pertama karena di sini elemen pivotnya berada di baris pertama. Jadi kita kerjakan dulu yang baris pertama. Di sini B1 dibagi dengan elemen pivotnya berapa? 3. Sehingga di sini diperoleh 3/3 berarti berapa? 1. Di sini 1/3, 0, 0, 1/3, 0, dan 1. Oke. Selanjutnya yang baris 2. Baris 2 rumusnya apa? Baris 2 berarti baris 2 dikurangi dengan kolom pivotnya dibagi dengan 3 kali B1. Kita oleh-oleh dulu di sini minus 4/3. Jadi minus 4/3 B1. 4/3 B1 berarti 4. 4/3 0, 0, 4/3 0, 4 ya. Jadi B2 kurangi ini. B2 nya berapa? 4. Oke, 0 berarti 3 minus 3 di sini jadi 9/3. 9 berarti 5/3. Terus minus 1, 0, kemudian minus 1/3 ya. Betul ya. Ini 0, kemudian di sini 9, 5/3, minus 1, 0 ya, 0. Terus di sini 4/3 ya, min 4/3 ya, 4/3. Terus di sini baru 1 dan yang terakhir 2. Oke, kita lanjutkan ke baris 3. Baris 3 rumusnya apa? Baris 3 rumusnya apa? Baris 3 rumusnya itu kolom pivotnya 1, elemen pivotnya 3 dari B1. Oke. Minus 1/3 B1. Dapatnya berapa? 1. 1/3, 0, 0, 1/3, 0, dan 1. Kita jumlahkan. Jadi di sini 0, kemudian 2 berarti berapa? 6/3 berarti 5/3, terus 0, terus 1, terus minus 1/3, terus 0, terus 3 gitu ya. Dan baris yang terakhir, baris 4, kita peroleh berapa? Atau rumusnya bagaimana dulu? Rumusnya V4 dikurangi dengan 7/3 dari B1. Oke. Dapatnya berapa ini? Minus 7-nya. Minus 7/3 B1. Berarti di sini 7/3, 0, 0, 7/3, 0, dan 7. Kita jumlahkan. Di sini dapatnya minus 4. Kemudian di sini 3/3 kurang itu berarti 4/3. Minus ya. Terus minus 1, 0,
terus minus 7/3 ya, terus 0, terus di sini 2. Di sini kelihatan aneh ya. Kita cek lagi yang baris keempat. Jadi 7/3 ini berarti harusnya 0. Ini kita ulangi lagi. Kita jumlahkan, berarti di sini 0 ya. Di sini 0. Kemudian 4 min 7/3 berarti 12. 5/3 ya. Terus minus 1, 0, minus 7/3, terus 0, 2. Oke. Setelah ini yang perlu kita lakukan apa? Yang perlu kita lakukan, kita harus cek lagi di baris Z-nya ini. Apakah benar tabel iterasi ini sudah optimal? Ternyata masih kita temui nilai positif di sini. Berarti ini itu sebagai kolom pivot ya. Setelah ini baru kita tentukan rasionya. Di sini 3, di sini 6/5 ya. Di sini 9/5 dan yang terakhir 6/5. Jadi sebenarnya nggak usah dikerjakan, nggak apa-apa ya yang baris Z itu. Jadi 3, 6, 5, 9/5. Jadi di sini terlihat bahwa baris yang kedua ini terpilih menjadi baris pivot ya. Oke. Nah, ini berarti elemen pivot sudah diperoleh, kolom pivot, baris pivot sudah diperoleh. Maka apa yang harus kita kerjakan? Ya, kita membuat tabel iterasi berikutnya. Oke, kita turunkan dulu. Nah, berarti ini tabel iterasi yang kedua. Kita buat tabelnya. Di sini ada X1, X2, S1, S2, A1, A2, dan NK. Di sini A1, A2, S1. Kelihatannya nggak S1 ya ini ya. S2 kelihatannya. Karena kendalanya terakhir tadi kan ya. S2 kelihatannya. Terus karena elemen pivot berada di baris 2, maka sebaiknya kita cari dulu yang baris 2. Baris 2 dibagi dengan 5/3, jadinya 3/5 ya. Kali 3/5. Jadinya di sini apa? 0, kemudian 1 minus 3/5, kemudian 0 ya. Min 3/5, 0, terus min 4/5, 4/5, dan terakhir itu 3/5. Oke, NK nya berapa? NK nya berarti 6/5. Selanjutnya baris 1. Baris 1 rumusnya adalah B1 minus kolom pivotnya dibagi dengan elemen pivotnya dari B2. Berarti 1/5 dari B2. Ini sama dengan apa? Dengan B1 minus 1/5 B2. Jadi di sini 0, 1/3, terus minus 1/5, 0, min 4/15, 1/5, dan 2/5. Oke. Nah, ini baru kita jumlahkan. B1 nya 1, jadi 1 minus 1, 0, 1 gitu ya. 1/3, 1/3, 0.
Oke, terus 0 minus 1/5, nanti di sini 1/5, 0 kurang 0, terus 1/3, ini berarti kan 15 ya, 15 per 3, sorry, berarti 5/15, 5/15 ditambah 4/15, berarti di sini berapa? 9/15. Selanjutnya minus 1/5, minus 1/5, terus 1, berarti 5/5, jadinya 3/5. Oke, untuk yang baris ketiga rumusnya apa? Baris ketiga rumusnya adalah B3 minus kolom pivotnya berapa? 5/3, elemen pivotnya 5/3, berarti 3/5. Berarti ini sama dengan 1B2 kan gitu ya. Jadi B3 kurangi, berarti di sini 0, di sini 0, di sini 1, di sini 1, di sini minus 1/3, kurangi, berarti plus, jadi 3/3, 1 gitu ya. Kemudian minus 1 dan 1. Z nya berapa? Z nya di sini garis 4 ya, garis 4 dikurangi dengan 5/3 dibagi 5/3, 3/5, B2 sama, berarti B4 kurangi B2, di sini 0, 0, terus di sini 0, 0, 7/3 dikurangi, berarti min 4/3 gitu ya, min 4/3, terus di sini minus 1 dan di sini 0 gitu ya. Oke, apakah tabel iterasi ini sudah dikatakan optimum? Sudah kan begitu ya. Kenapa sudah? Karena di sini tidak ada lagi di baris Z ini tidak ada lagi yang bernilai positif kan gitu. Karena kasusnya di sini adalah minimum, berarti kita lihat di baris Z-nya ini apakah sudah tidak ada lagi nilai yang bernilai positif. Ternyata sudah cukup. Jadi kesimpulan di sini itu kita dapatkan, jadi A1 ini kita rubah ya jadi X1, ini jadi X2. Nah jadinya apa? Jadinya adalah X1 itu sama dengan 3/5, X2 nya itu 6/5, terus Z nya itu sama dengan 0. Di sini ternyata S2 nya sama dengan 1, masih tersisa 1. Nah, pada tahap ini variabel buatan telah mencapai tujuan. Jadi tujuannya apa? Tujuannya itu tujuannya tadi kan variabel buatannya kita paksa bernilai 0 kan gitu. Nah, di sini ternyata sudah bisa kita peroleh tujuannya itu di sini 0. Ini harusnya A ya. A di sini A. Tapi nggak masalah sih. Z. Nah, ini 0 ini. Kita buat A aja ya. Nah, besar. Karena fungsi tujuannya tadi kan A ya. Dan di sini sudah kita peroleh A-nya itu 0. Ya. Berarti memang benar bahwa variabel buatan ini telah mencapai tujuan, dan selanjutnya kolom variabel buatan dapat dihilangkan. Jadi variabel buatan ini bisa kita hilangkan. Inilah tahap fase pertama. Jadi fase awal atau fase pertama itu kita memaksa variabel buatan ini bernilai 0. Jadi tujuannya itu tadi kan tujuannya itu apa tadi? A sama dengan A1 plus A2, dimana A1 A2 itu ada isinya kan gitu. Nah, A ini itu tujuan A ini kita perlu nolkan.
perlu kita nolkan. Nah, di sini sudah tercapai 0 kan gitu. Nah, setelah tercapai baru langkah berikutnya variabel buatan ini A1 dan A2 kita hilangkan dan kita lanjutkan ke fase yang kedua. Sampai sini paham ya? Kita turunkan lagi. Nah, kita masuk ke fase kedua. Fase 2. Setelah penghapusan kolom variabel buatan, masalah aslinya menjadi fungsi tujuan ini kembali ke awal. Jadi fungsi tujuannya tadi apa? Z sama dengan 4x1 plus x2 kan begitu. Nah, kemudian kendalanya itu jadi x1 ya. X1 plus 1/5 S1 sama dengan 3/5. Jadi yang kita lihat itu ini X1 ya 1/5 S1 kemudian sama dengan 3/5. Oke, paham ya sampai sini ya? Baru yang berikutnya untuk kendala yang kedua itu juga sama. Di sini X2 minus ya 3/5 S1 kemudian sama dengan langsung 6/5. Ini juga sama, kita bisa lihat di sini. Oke, paham ya? Nah, setelah itu baru kita lihat ini. Ini S1, S2 sama dengan 1. S1 plus S2 sama dengan 1. Nah, ini kita punyai kendala baru berdasarkan tabel iterasi yang terakhir ini. Nah, ini bisa jadi bagaimana? Ini bisa jadi X1 sama dengan 3/5. Ini dipindahkan ke sini ya. Jadi minus 1/5 S1. Begitu juga yang ini. Jadi X2 sama dengan 6/5 plus 3/5 S1. Sampai sini paham ya? Kemudian baru kita substitusikan ke fungsi tujuan seperti kita mencari A1, A2 sebelumnya. Jadi setelah kita peroleh X1 dan X2, di sini ada X1, X2, maka kita substitusikan ke fungsi tujuannya. Jadi kita akan dapatkan fungsi tujuan baru yaitu Z sama dengan 4 kalikan 3/5 minus 1/5 S1 ya. Kemudian di sini plus X2 dikalikan 6/5 plus 3/5 S1. Oke. Sorry, ini 1 ya, bukan X2. X2 nya kan ini bernilai 6/5 plus 3/5 S1. Berarti di sini 1 gitu ya. Nah, kita sudah dapatkan berarti di sini jadinya 12/5 terus minus 4/5 S1 plus 6/5 plus 3/5 S1 sehingga hasilnya bagaimana? Jadi di sini kita boleh 18/5 minus 1/5 S1. Jadi fungsi tujuannya ini ya. Jadi kita di sini rubah ke bentuk baku terlebih dahulu. Bentuk bakunya di Z ini berarti apa? Z-nya ini berarti kan nanti bentuknya jadi Z plus 1/5 S1 ya. S1 sama dengan 18/5. Baru kita buat tabelnya. Jadi tabel pertama di fase yang kedua.
kita gunakan pena warna hitam. Di sini iterasi ke 0 gitu ya. Iterasi 0 atau iterasi 1 bebas lah. Berarti di sini buat tabel, di sini variabelnya ada x1, x2, s1, s2 dan nk gitu ya. Oke, variabel apa namanya? Variabel basisnya apa? Jadi di sini ada x1, x2 dan s2 gitu ya. Ada x1, ada x2, ada s2. Ini seperti yang apa namanya? Tadi kan solusinya kan ada x1, x2 dan s2. Nah, x1-nya di sini berapa? Di sini 1, kemudian 0, 1/5, 0, di sini 3/5. Kemudian x2-nya jadi 0, 1, minus 3/5, 0, 6/5. Oke. Terus di sini ada 0, 0, 1, 1, 1. Dan fungsi tujuannya itu jadi apa? Di sini 0, 0 ya. Terus 1/5, 0, 18/5 gitu ya. Nah, kita perlu cari nilai positif yang terbesar. Kalau nggak ada yang terbesar berarti apa? Cari yang positif, karena kita di sini pada kasus minimasi. Sehingga yang perlu kita cari yang positif, bukan yang negatif. Apalagi di sini negatif nggak ada kan gitu ya. Jadi kita cari sehingga kita akan boleh baris pivot, kolom pivotnya. Ini kan gitu ya, kolom ketiga. Setelah itu baru kita cari rasionya. Jadi kalau rasionya di sini berapa? 3 gitu ya. Kalau di sini 6 minus 2. Jadi di sini pasti diabaikan. Terus yang berikutnya 1. Jelas kalau yang minimum di sini berarti yang ini. Setelah kita dapatkan apa tabel Simplek-nya berupa kolom pivot, baris pivot dan elemen pivot, maka kita bisa lanjutkan ke iterasi berikutnya. Kita buat lagi tabel iterasi yang pertama. Kita buat tabel ada x1, x2, s1, s2 dan nk. Di sini x1, x2, s2 dan z. Karena elemen pivotnya ini itu di baris 3, maka kita kerjakan di baris 3 terlebih dahulu. Jadi di sini ini kan elemen pivotnya di kolom S1, di sini S2, berarti di sini kita ganti S1. Terus di sini B3 dibagi dengan 1 tetap ya, 0, 0, 1, 1, 1. Yang baris 1 jadi B1 minus 1/5 dari B3. Betul ya? Jadi kita bisa oret-oret di sini 1/5 B3 berarti 0, 0, 1/5, 1/5, 1/5. Jadi B1-nya apa? Berarti di sini 1, 0, 0, minus 1/5 dan di sini 2/5. Untuk yang baris 2 ini kita kurangkan minus 3/5, jadi plus ya, 3/5 dari B3 sama dengan B2 plus 3/5, berarti di sini 0, 0, 3/5, 3/5 dan 3/5. B2
B2 nya berarti jadi 0, kemudian 1, 0, kemudian 3/5 dan 9/5. Setelah itu baris 4. Baris 4 nya berapa rumusnya? Bagaimana rumusnya? B4 dikurangi dengan 1/5 dari B3 ya, sama. Jadi nanti min 1/5 B3 ini berarti langsung kita bisa jumlahkan 0 0 ya, kemudian di sini 0, kemudian ya betul ya, 0 0 0 0, terus minus 1/5 terus di sini 17/5. Oke. Setelah itu kita cek lagi apakah iterasi ini sudah optimum atau belum, kan gitu. Jadi perlu kita cek di baris Z ini. Karena kasus kita itu meminimumkan, maka kita cari, oh ternyata sudah tidak ada angka yang bernilai positif ini. Sehingga bisa kita katakan iterasi pertama atau iterasi kedua pada fase 2 ini sudah optimum tabelnya. Jadi kita bisa peroleh hasilnya X1 itu sama dengan 2/5, kemudian X2 ini sama dengan 9/5 ya, terus S1 itu sama dengan 1 dan Z nya itu sama dengan 17/5. Jadi kita bisa memproduksi 2/5, 9/5, terus masih tersisa bahan sepanjang 1 dengan ataupun apa ya, dengan tujuan yang paling minimum itu ini. Jadi mungkin sumber daya ya, kalau minimum itu kan kita supaya bisa supaya bisa untung banyak, tetapi bahan atau sumber daya yang kita gunakan itu seminim mungkin. Misalkan kita ingin membuat roti gitu ya, membuat roti gandumnya sekian, tepungnya sekian, itu gulanya sekian, supaya rotinya itu bisa banyak produksinya, tetapi bahan yang diperlukan itu sedikit, uang yang dibutuhkan itu sedikit, tetapi bisa memproduksi banyak roti, kan gitu pengennya. Jadi kita bisa meminimumkan bahan, tetapi ya banyak produksinya dan untung, kan gitu pengennya. Nah, ini jadi kita bisa dapatkan X1 nya sama dengan 2/5, X2 nya sama dengan 9/5, S1 nya sama dengan 1, dan Z nya sama dengan 17/5. Itu metode 2 fase. Jadi yang penting untuk sekarang itu ya itu tetap jaga kesehatan dan tetap semangat walaupun online. Itu mudah-mudahan kita semua sehat dan sukses. Ujo dunia, ujo akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.